Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan setiap kebaikan Tuhan, amin. Kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami hanya percaya kepadamu satu-satunya. Allah yang memberikan kami kekuatan. Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus sepanjang minggu yang kami lalui. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dari awal katakan sekali lagi, katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Ku panggil Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarlah mulut setiap kami kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Sama Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Biarlah setiap mulut kami pagi ini sepanjang hari ku beri boleh dengan mengangkat tangan katakan bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarlah setiap mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi mulutku kami memberikan penghormatan syukur kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh haleluya. Biarlah setiap mulut kami penuh penyembahan kepada Tuhan. Setiap mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami Tuhan. Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan kami, Yesus. Kaulah yang menolong setiap kami. Kaulah perisai kami, Kaulah perlindungan kami. Tak ada satu pun yang luput dari kasih-Mu. Semua tanpa semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun kami mengalami kesulitan, baik keadaan kami sekalipun tidak baik, tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami punya Allah yang sanggup menolong setiap kami. Mari buka suaramu. Mari imani. Lihat setiap air mata kami Tuhan pagi ini. Kami memanggil Engkau. Kami berseru kepadamu, Yesus.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Sepanjang hari ku berikan syukurku, imanku berkata, Engkau Allah yang tetap baik. Hai jiwaku, pujilah. Hai hatiku, serukanlah kebaikannya. Jangan lupakan segala kasihnya. Hai mulutku, berkatakanlah bahwasanya selamanya kasih setianya. Tak ada satupun yang memungkiri segala kebaikanmu, segala kasihmu. Tak ada satupun yang dapat mengingkari segala kebaikan Tuhan. Tak ada satupun dari setiap kami tidak mengucap syukur pagi ini. Sebab kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik. Dalam setiap hidup kami, ku berkata, Engkau baik bagiku. Mari buka suaramu Bapak Ibu pagi ini. Jangan engkau berdiam diri, mari buka suaramu. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu kedua-duanya di hadapan Tuhan bersama. Mari mulai buka suaramu bagi Tuhan. Mari mulai berkata-kata kepada Dia. Tuhan mau melihat penyembahanmu pagi ini. Mari mulai buka suaramu, buka hatimu, angkat suaramu penyembahanmu bagi Tuhan. Penyembahanmu yang Tuhan ingini hari ini, bukan persembahanmu, tetapi penyembahanmu, hati yang mau menyembah Dia. Buka suaramu.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan. Bapak Ibu jangan hanya di mulut saja, katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Katakan dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan sungguh-sungguh katakan bersama. Mari dengan sungguh-sungguh katakan lagu ini. Dengan yang terbaik Tuhan, layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Jemaat Tuhan katakan. Bersama-sama katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan dipuji, disembah. Layaklah Engkau terima hormat pujian tertinggi kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Oh biarlah segala gunung-gunung, lembah-lembah, rumah-rumah, jalan-jalan umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan, semuanya memuji Engkau, semuanya menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya di hadirat-Mu ada pemulihan, di hadirat-Mu ada kesembuhan,
Di hadirat-Mu ada mujizat demi mujizat ya Tuhan. Di hadirat-Mu ada kelepasan, kemerdekaan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami ya Allahku. Selalu baru dan baru setiap pagi ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat, bukan karena hebat kami. Tapi karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berkati kota Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Indonesia. Salam Tarutung Tapanuli Utara. Diberkatilah tanahmu, diberkatilah udaramu, diberkatilah airmu, udaranya Tuhan. Engkau bersihkan ya Tuhan. Engkau jauhkan bangsa kami, kota ini Tuhan, dari penyakit sampar ya Tuhan Yesus. Bahkan airnya Tuhan, Engkau tahirkan sehingga tidak ada kematian muda Tuhan bagi umat-Mu. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan dari tempat ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Buat Bapak Niko Notoharjo yang Ngaja Jakarta. Buat Bapak Bambang Yonan. Buat Edi Praitno. Terkhusus Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini. Bapak Gunawan Pangabean ya Tuhan Yesus. Amin. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Engkau jagai Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau percayakan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi Tuhan untuk digembalakan Tuhan. Naik ke Gunung Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Baik di tempat ini maupun live streaming. Semuanya Engkau berkati Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menjagai kehidupan umat-Mu. Biarlah Mazmur 91 tergenapi Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Apa yang dikerjakan umat-Mu jadi berhasil, beruntung ya Tuhan Yesus. Dijauhkan kami segala mara bahaya malapetaka. Bahkan penyakit sampar tidak akan mendekat kepada umat-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau beria lagi di hadapan-Mu Bapa. Sebab sukacita-Mu Tuhan, itulah menjadi perlindungan dan kekuatan dan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Bersama saya katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu semuanya. Katakan salam. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Yang kuat di dalam Tuhan, berapa orang yang siap memuji menyembah Tuhan? Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk. Jadilah umat pemenang. Jadilah umat yang kuat di dalam Yesus Tuhan kita. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Katakan terang, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Umat pemenang yuk. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Umat yang kuat katakan amin. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Boleh angkat tangan bersama, katakan terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat
Yesus Tuhan, jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Pengharapan kami dan kekuatan kami, iman kami tetap berkata, kami kuat di dalam Yesus Tuhan kami. Sama-sama katakan, bangkitlah. Bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Siap, Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yang mau kuat, yang percaya dan mengimani bahwa kita kuat di dalam Yesus Tuhan di akhir-akhir ini, katakan amin. Boleh dua tangan katakan sama-sama, jadilah kuat oleh kuat. Bapak Ibu katakan, sebab umat yang kuat, umat yang menang di dalam Tuhan akan berkata, Allahku yang kupercaya, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan kami. Katakan, bangkitlah, bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Umat pemenang, katakan, jadi jadilah kuat di dalam. Katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Umat pemenang, umat yang kuat, katakan amin. Umat yang kuat, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bersama Tuhan. Orang yang kuat, orang yang beriman itu terpancar dari wajahnya. Coba buka maskernya Bapak Ibu dulu, pasti kasih senyuman kiri kanannya. Lihat orang-orang yang sudah kuat, udah beriman, amin. Jadilah kuat, oleh kuat. Imani, jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami tampil umat pemenang, kami kuat dalam Yesus Tuhan. Sorakan yes, sorakan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Iman kami berkata, kami kuat, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat sukacitamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita dua-dua bagi Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu. Dan kalau kami masih memiliki nafas Tuhan saat ini, itu artinya bahwa pengharapan masih ada dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin sekeliling kami Tuhan, sepertinya mengatakan tidak ada lagi harapan. Tapi selama kami masih diberikan nafas oleh Engkau, masih ada harapan Tuhan. Kami memiliki pengharapan di dalam Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang hanya sekedar cerita orang-orang atau hanya sekedar cerita yang ada di Alkitab. Tapi kami memiliki pengharapan yang hidup karena Allah kami hidup. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa, kenyangkan setiap roh yang lapar hari ini. Kuatkan setiap roh yang lemah hari ini. Tuhan, sembuhkan setiap hati yang sakit hari ini. Tubuh yang sakit hari ini. Hamba berdoa, pulihkan Tuhan setiap jiwa yang lemah saat ini. Roh Kudus, mari bergerak di tengah-tengah kami. Bergerak di tengah-tengah kami saat ini. Hamba berdoa Tuhan, sejauh di mana suara hamba didengar, pada saat ini Roh Kudus Engkau bergerak sampai di sana. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lord, let your will be done. Not my word, but only your word alone, oh God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Aduh, ini kayaknya kayak shalom atau respon yang orang-orang yang kayak ini nih, lagi putus cinta kah? Oh enggak ya, udah ada orang-orang tua soalnya. Atau tanggal berapa sekarang? Masih belasan lah ya. Coba saya mau tes lagi. Shalom. Aduh, kalau bisa sih bisa sampai ke ini sana ya, ke mana? Ke Cipahutar, boleh nggak suaranya? Shalom. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah ayat yang biasa kita dengar dan bukan sesuatu yang sepertinya baru, bukan sesuatu yang sangat waduh, ini keren banget nih firmannya. Waduh, ini firman Tuhan ini nih gitu. Wahyuan baru. No. Kita lihat Yeremia 29 ayat 11, kalau ada yang hafal puji Tuhan. Kalau tidak, kalau ada yang belum hafal dan tidak hafal, silakan lihat di depan. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Well, you know what? Bapak Ibu, sebenarnya setiap kali firman Tuhan diberitakan, waktu ada pemberitaan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, saya nggak harus bilang, pembicaranya, pendetanya nggak harus bilang amin. Katakan amin Bapak Ibu, no. Harusnya kita meresponi itu, langsung bilang yes, amin Tuhan, amin. Apalagi ini bicara tentang janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 itu ditulis pada waktu orang Israel masuk di dalam pembuangan. Yeremia 29 ayat 11 dinyatakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk diberitakan kepada orang-orang Israel pada waktu mereka dalam keadaan yang sangat tidak enak. Bapak Ibu kalau baca kitab Yeremia, mulai dari awal, Yeremia 1, sebelum katanya akulah yang memilih engkau sejak dari kandungan ibumu. Sebelum itu, di awal itu dia cerita bahwa orang-orang Israel sedang dalam masa pembuangan. Dan di dalam masa pembuangan itu, Tuhan berikan satu firman, Tuhan berikan satu janji kepada orang-orang Israel. Bahwa Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan, rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan bicara kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Masa itu bukan masa yang enak Bapak Ibu. Masa itu bukan masa di mana orang-orang Israel sedang menikmati hasil tanah yang berlimpah-limpah. Mereka dibuang. Mungkin di antara kita, mungkin bahkan kita ya, boro-boro dibuang, masa penjajahan aja kita belum alami. Mungkin orang-orang tua kita dulu yang ngalamin, orang nenek moyang kita yang alami. Tapi Bapak Ibu, saya tidak bisa membandingkan bagaimana orang Israel di masa pembuangan dengan kondisi yang kita alami sekarang. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dan masih applicable, masih berlaku sampai dengan hari ini. Kalau Tuhan bilang bahwa dia punya rancangan yang indah atas hidup kita, sekalipun kondisinya tidak enak, Bapak Ibu, saya percaya. Dan saya hanya percaya kepada firman Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak enak. But there is faith. Tapi itulah iman Bapak Ibu. Hari ini saya mau bicara tentang how. Sebenarnya bukan how. Saya kira judulnya waktu saya ditanya apa judul khotbahnya itu Keep the Faith and Hope Alive. Saya nggak sok-sokan bahasa Inggris sih, cuman memang saya harus berpikir dengan dua bahasa karena ya mungkin karena saya tahu dikit bahasa Inggris dan saya baca misalnya kalau Alkitab pun saya selalu lihat ini terjemahan bahasa Inggrisnya kayak mana, bahasa Indonesianya kayak mana. Kemudian beberapa artikel misalnya atau tulisan-tulisan renungan di dalam bahasa Inggris, kemudian khotbah-khotbah di dalam bahasa Inggris dan sebagainya, semuanya itu memperkaya gitu. Jadi bukan mau sok-sokan, mohon maaf Bapak Ibu. Cuman kalau kita bicara tentang keep the faith and hope alive, kalau terjemahan bebasnya menjaga, mempertahankan iman dan pengharapan kita tetap hidup. Saya nggak akan bicara tentang bagaimana ada 4, 5, 6, 10 cara agar iman kita hidup, agar pengharapan kita tetap hidup. Tapi saya mau kita hal yang paling dasar sebelum saya masuk ke sana. Bapak Ibu, apa sih bedanya iman dan pengharapan? Kan itu sama aja ya. Kan ya iman dan pengharapan. Kalau sama pasti buat mungkin strip gitu ya. Iman, strip, pengharapan gitu. No.
Kalau di dalam kitab Ibrani 1, Ibrani 11 ayat 1 bisa dibuka. Ibrani 11 ayat 1. Ya, thank you. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kalau Derek Prince, seorang pengajar Alkitab, penginjil, Derek Prince bilang begini, ini two different things, ini dua hal yang berbeda. Iman itu bicara tentang the present, bicara tentang sekarang. Dan itu di sini, your heart, di hati kita. Saat ini kita semua pasti percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu bicara tentang the present. Dan bagaimana dengan hope? Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan itu bicara tentang the future. Pengharapan bicara tentang masa depan. Pengharapan bicara tentang ini di pikiran. Kalau iman ada di sini, pengharapan itu memikirkan di sini, di pikiran kita. Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani ini dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu, pengharapan itu harus berdasarkan iman, harus didasarkan pada iman kita. Pengharapan kita itu didasarkan hanya pada iman kita kepada Kristus. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu agak susah saya menerangkannya karena di dalam bahasa Inggris itu ada hope, ada expectation, dan ada wish. Kalau di dalam bahasa Inggris saya menjelaskannya mungkin lebih gampang. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sedetail itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dengan cara yang sesederhana mungkin yang saya bisa sampaikan. Pengharapan itu Bapak Ibu, kalau ada satu pengkhotbah yang cukup terkenal, Tony Evans, dia bilang seperti ini, pengharapan itu adalah steady on continuous expectation on something good that will happen in the future. Pengharapan itu adalah satu expectation itu pengharapan juga, harapan yang secara terus-menerus, steady, tetap dan terus-menerus tentang sesuatu yang baik di depan. Itu pengharapan. Pengharapan itu Bapak Ibu, itu berbeda dengan yang namanya wish atau keinginan. Kita semua punya keinginan, ya. Keinginan, harapan. Jadi antara keinginan, harapan orang akhirnya tidak mengerti sebenarnya mana bedanya. Bapak Ibu, misalnya kita bilang, oh aku berharap anakku masuklah ini pegawai negeri. Aku berharap aku lulus ujian. Aku berharap aku juara 1. Aku berharap tahun depan gajiku sudah sekian. Aku berharap tahun depan aku sudah ini, sudah itu. Itu berharap. Dan hari-hari ini orang mengecilkan arti dari pengharapan. Karena kenapa? Pengharapan hanya dibuat sesederhana bahwa aku berharap besok aku dapat rezeki lebih besar. Aku berharap aku bisa menikah tahun depan. Nah itu pengennya orang-orang yang lagi single ya. Saya nggak mau bilang jomblo ya. Soalnya jomblo agak kayak ini. Tapi pengharapan Bapak Ibu, tidak harusnya pengharapan kita orang-orang Kristen di dalam konteks ini, di dalam konteks Alkitab, pengharapan kita harusnya didasarkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini Bapak Ibu, banyak hal yang tidak pasti. Justru Bapak Ibu kita saya percaya bahwa kalau gini, sesederhana ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu mendung dan itu udah gelap banget.
rintik-rintik udah turun, kita udah tahu itu hujan, nggak usah berharap lagi. Artinya udah pasti, ya nggak? Artinya sudah pasti. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu hari panas banget, dan out of nowhere itu hujan deras turun. Itu benar-benar luar biasa, di luar ekspektasi, di luar dugaan kita, ya nggak? Di luar dugaan kita. Nah Bapak Ibu, itu yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita melihat keadaan baik-baik saja, harapan kita itu ya, oh ya udah, oke, fine, bisa lihat itu, oh ya oke, ya itu apa ini. Tapi kalau keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekarang ini, saya percaya saya harus, dan semua saya kira hamba-hamba Tuhan berusaha untuk bukan supaya khotbahnya kontekstual dan begini, bukan itu. Tapi memang Tuhan bicara selalu melalui setiap situasi dalam hidup kita, kondisi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saat-saat ini banyak hal yang tidak pasti di sekeliling kita. Dunia nggak pasti, apapun nggak ada yang pasti saat ini. Justru pada waktu keadaan tidak pasti, tidak ada sepertinya yang bisa kasih jaminan bagi kita. Kita hanya berharap kepada Kristus saja. Itulah tuh Bapak Ibu, pengharapan yang sebenarnya. Itulah pengharapan yang Tuhan ingin ada dan tetap hidup dalam hati kita. Bapak Ibu pernah dengar orang ngeluh dan kemudian mungkin Bapak Ibu pernah juga ngalamin gitu. Dan orang bilang, kau ini kayak orang gak punya harapan aja. Kau ini kayak gak punya Tuhan aja. Kan ada ya, pernah mungkin kita dengar seperti itu. Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini, pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Justru Bapak Ibu, waktu kondisinya tidak pasti, waktu tidak ada yang bisa kita pegang, di situ Tuhan mau bilang, I wanna draw you to me. Aku ingin tarik engkau kepadaku. Kenapa? Karena sering sekali orang-orang Kristen, kita pikir bahwa kita sudah berharap, ya berharap kepada Tuhan kok gitu. Benar gak berharap kepada Tuhan? Benar-benar berharap kepada Tuhan? Atau kita sedang berharap sebenarnya karena kita tahu kita punya resource, kita punya sumber. Oh masih ada duit. Oh masih ada masih ada saudara saya yang bisa tolong saya. Oh masih ada jabatan yang bisa saya pegang. Oh masih ada orang-orang yang bisa bantu saya. Masih ada uang di rekening saya. Gimana kalau nggak ada lagi uang di rekening saudara? Gimana kalau tiba-tiba orang yang saudara harapkan untuk tolong saudara, ternyata juga ngalamin keterpurukan dan nggak bisa tolong kita? Gimana kalau ternyata nilai yang kita harapkan itu ternyata nggak seperti itu? Apakah iman dan pengharapan kita Bapak Ibu akan tetap hidup? Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji. Amin. Penuh dengan janji-janji Tuhan dan penuh dengan pengharapan. Hanya saja kadang-kadang Bapak Ibu kita lebih memilih mengalir terikut dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kita, di luar kita. Bapak Ibu, iman dan pengharapan kalau mau itu tetap hidup, tetap tumbuh, saya sih nggak akan seperti saya bilang, saya nggak akan bagikan langkah A, B, C, D, no. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya mau ingatkan. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya Bapak Ibu iman dan pengharapan kita itu harus berakar dan berdasar hanya di dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Waktu Bapak Ibu membaca firman Tuhan dan ada janji di dalamnya, itu adalah Tuhan sendiri. Masalahnya kita sering lupa. Kenapa? Karena kita pikir bahwa ya udah firman Tuhan ya. Oke, kita dengar di gereja, kemudian kita simpan sampai di rumah.
Udah. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini firman yang hidup. Kalau firman yang hidup ini kita taruh di dalam pikiran kita taruh di dalam hati kita, dan kita perkatakan Bapak Ibu. Sering sekali mohon maaf, ini kebiasaan kita malas memperkatakan firman Tuhan. Kita kadang keadaan lagi gak enak. Ada waktu-waktu di mana kita bahkan ngomong aja gak bisa sih. Saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah misalnya mau waktu doa gitu nangis gitu, tapi udah Tuhan udah, kalau bahasa Batak Karonya lah terkatakan katanya, nggak bisa ngomong lagi Tuhan. Ada waktu-waktu yang seperti itu, tapi ada waktu-waktu and most of the time, dan harusnya Bapak Ibu pada waktu-waktu keadaan nggak baik, Bapak Ibu harus ambil keputusan untuk memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita memperkatakan firman Tuhan itu akan kuat di sini. Pada waktu kuat di sini Bapak Ibu, itu akan menguatkan hati kita. Waktu hati kita kuat, pikiran kita kuat, perkataan kita akan benar, maka tindakan kita akan. Saya punya teman dulu waktu kosan di Medan, jadi ada WA group. Jadi WA group itu banyak ya. WA group satu kosan, ya kan, SMP, SD dan sebagainya. Aduh, bingung ya. Ada satu teman kami masih muda, meninggal karena COVID dan dia tanpa gejala malah. Dan satu lagi teman kami masih teman kosan di hari yang sama itu meninggal karena gagal ginjal kalau nggak salah. Di hari yang sama, masih muda-muda sekali. Dan Bapak Ibu, teman saya bilang gini di grup, karena yang meninggal karena corona, dan bilang gini, aduh corona berdamailah dengan kami, gitu. Berdamailah dengan kami manusia ini. Terus ada lagi teman saya yang bilang, nimpalin lagi, aduh kapan ya corona ini berakhir, gitu. Bapak Ibu, gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti dan tidak ada yang tahu kapan. Bapak Ibu akan dengarkan banyak di WA group dan sebagainya. Oh ini konspirasi, teori konspirasi, corona ini begini-begini dan sebagainya. Sudahlah. Saya mau katakan bahwa yang pasti hanya Kristus saja. Pengharapan kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan saja. Amin. Amin. Itu yang akan buat waktu kita taruh itu dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita. Itu yang akan buat iman kita kuat Bapak Ibu. Iman kita hidup. Karena kita tahu bahwa janji Allahku, firman Allahku itu ya dan amin. Hal yang kedua Bapak Ibu. Saya tolong diingatkan kalau waktunya sudah ini ya. Itu kalau waktunya sudah ini. 5 menit lagi. Oke. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Tadi saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau kami masih bernafas sampai hari ini, itu artinya kami masih punya harapan. Kalau Tuhan masih berikan nafas, waktu Bapak Ibu bangun tadi pagi, saya mau katakan hari ini Tuhan katakan masih ada harapan untuk hidup kita. Masih ada jawaban untuk semua apapun yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Amin. Amin. Amin.
Yang ketiga, just because you don't see that your prayers are answered, it doesn't mean that God doesn't work. Hanya karena kita belum lihat jawaban doa, bukan berarti Tuhan gak jawab, atau bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada lagu yang bilang gini, itu lagu yang kita tahu yang bahasa Inggris, pengerja-pengerja sih. Kalau yang di ibadah saya nggak tahu udah pernah dibuat apa enggak gitu ya. Udah pernah dinyanyikan gitu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Terus dia bilang begini, even if I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Dia bilang, walaupun aku tidak melihat Engkau bekerja, walaupun aku tidak merasakan Engkau bekerja, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun aku belum melihat jawaban doa, waktu pun aku belum melihat atau aku gak bisa rasain saat ini Tuhan. Aku sedang tidak bisa merasakan apa-apa saat ini. Saya mau katakan bahkan waktu saudara tidak bisa lihat sekalipun, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Amin. 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 Kamu mah bisa ngomong, Mel. Kamu gak alami apa yang saya alami. I know. Saya mungkin gak bisa alami apa yang saudara yang alami. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Tapi saya tahu, saya alami dalam hidup saya. Waktu saya harus berjalan dan harus ambil tanggung jawab di dalam keluarga saya. Ketika saya harus kehilangan kedua orang tua saya gak tahu. Saya hanya bisa berjalan dalam iman dan pengharapan. Dan setiap hari itu yang saya lakukan. Saya menanam, saya menabur iman dan pengharapan saya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau gak mau dengar cerita saya, gak mau percaya dengan cerita saya, at least percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan setiap cerita di Alkitab itu menceritakan, setiap kisah itu menceritakan tentang bagaimana sering sekali kita tidak melihat Allah bekerja, tapi pada kenyataannya Tuhan sedang bekerja. Saya hanya mau kasih contoh beberapa. Yusuf, belasan tahun Yusuf harus ngalami hal yang gak enak. Tapi Bapak Ibu tahu setiap perjalanan Tuhan ada di sana. Dan walaupun mungkin dia gak lihat dengan matanya, tapi Tuhan tolong dia dalam setiap perjalanan. Sampai akhirnya dia mengalami apa yang dia doakan dan dia harapkan. Itu Yusuf. Daud, Bapak Ibu, mengalami banyak hal, kejatuhan dan sebagainya. Dan Daud bilang Bapak Ibu bahwa pengharapannya itu hanya Tuhan saja. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Engkaulah pengharapanku. Karena Daud gak bisa lihat. Bapak Ibu kira enak sudah ngalahin Goliat, ngalahin musuh, dikejar-kejar mau dibunuh. Daud bisa bilang, Tuhan di mana? Ini gak enak banget Tuhan. Yang ketiga, contoh yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah Daniel. Daniel bisa bilang bahwa Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu sekalipun Engkau tidak tolong kami. Dan itu juga yang dia katakan kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat 3 hal ini, renungkan 3 hal ini,
Saya percaya Bapak Ibu, imanmu dan pengharapanmu akan tetap kuat. Kenapa? Kristus gak mati sia-sia Bapak Ibu. Gak mati sia-sia. Ada lagu Batak yang bilang begini, haleluya, haleluya, nungahe, he Jesusi, haleluya, haleluya, nungahe, he Jesusi, katanya. Haleluya, haleluya, Tuhanku sudah bangkit. Kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa kita masih punya pengharapan dan iman kita harus tetap hidup Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Apapun yang terjadi walaupun saat ini Bapak Ibu kita belum melihat apa-apa. Saya mau katakan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Waktu kita meyakini dan percaya itu Bapak Ibu, saya percaya imanmu dan pengharapanmu akan tetap hidup. Dunia boleh goncang, Bapak Ibu apapun boleh berubah di sekelilingmu. Tapi waktu kita tahu Yesus kita hidup dan Yesus sudah mengalahkan semuanya, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu bisa ini apa tindakan iman, bisa taruh tangan di dada. Ada lagu yang bilang gini, yang lagu apa itu? Hatiku percaya. Bisa nyanyi sama-sama dengan saya? Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Katakan, hatiku percaya, ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Quote lagi firman Tuhan yang bilang di Yeremia 29 ayat 11. Sebelum saya tutup, saya akan quote itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan untuk mendatangkan kecelakaan, melainkan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Katakan Bapak Ibu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Bila firman ini berakar, bertumbuh, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang punya iman, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami percaya, iman kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman GBI Tertung Kota Minggu 20 September 2020.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang datang beribadah di GBI Tartung Kota. Dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan atau persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan dimasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja, diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EPA-EPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tartung Kota dan di radio komunitas GBI Tartung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman tambahan untuk seluruh pengerja dan jemaat mulai pada tanggal 18 September hingga tanggal 9 Oktober kita masuk dalam puasa raya. Kita fokus berdoa untuk perekonomian Indonesia, pilkada, pandemi COVID-19, dan untuk anak-anak muda. Jemaat bebas memilih jenis puasa yang akan diikuti. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus itulah engkau tetap senantiasa memberkati menyertai engkau mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan tuh sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu untuk memberikan persembahan di belakang dan tetap